Allah mau bangunkan, bangun orang-orang yang sayang sama duit itu loh, yang sama kertas-kertas yang kamu kumpulkan itu loh, sedekahkan. Karena dunia tetap akan hina. Tapi kalau dunia kamu titipkan kepada Allah, itu yang menjadikan engkau tidur nyenyak di akhirat. Itu yang menjadikan engkau tidur nyenyak sebagaimana pengantin ketika kamu di dalam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh peserta dan partisipan di Islam Madinah dimanapun berada, bertebaran di mana-mana di banyak tempat, yang semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita ilmu, menebalkan akhlak kita. Karena tambahan ilmu itu tidak ada faedahnya tanpa ketebalan akhlak yang ada pada kehidupan kita. Ilmu tanpa akhlak rusak, karena sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah sebagaimana juga merusak madu. Akhlak tanpa ilmu itu batil, karena sesungguhnya hanya modal dengan akhlak kita tidak akan bisa memasuki surga tanpa ilmu. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu, menebalkan kepada kita akhlak kita, terutama akhlak kita kepada orang yang beriman, karena tidaklah selamatnya generasi pertama umat ini yaitu adalah para sahabat. Dikatakan oleh Fudail bin Iyad, sesungguhnya yang menjadikan generasi pertama mereka mendapatkan ridho dari Allah karena selamatnya hati mereka terhadap urusan kaum muslimin. Semoga kita senantiasa di dalam mempelajari ilmu semakin suudon kepada diri kita tetapi semakin husnudon kepada orang lain. Dan terutama pula saya juga menyampaikan semoga kita senantiasa dipersaudarakan, senantiasa dipersamakan di dalam ukhuwah dan persaudaraan. Karena kita tentunya paham sekali semangatnya kitabullah itu mempersaudarakan, semangatnya sunnah itu adalah mempertemukan kita, dan iman itu adalah mahar di dalam persaudaraan kita. Kita tentunya tahu betul bahwasanya banyak sekali narasi perpecahan dan permusuhan yang bertumbuh subur dalam kehidupan umat. Sehingga akhirnya umat ini terpecah menjadi banyak kelompok dan golongan. Ada sebagian dari saudara-saudara kita begitu gampang membid'ahkan, begitu gampang untuk menyesatkan dan mengatakan kalimat-kalimat yang berat. Hanya karena perbedaan-perbedaan fikih yang tentunya sejatinya fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Perbedaan-perbedaan ijtihad, sehingga mereka itu gampang mengatakan ahlul bid'ah, syubhat, ahlul bid'ah, syubhat. Yang kadang-kadang mulut mereka tidak sebanding dengan ilmu yang sebenarnya belum mereka kuasai. Ada sebagian saudara kita yang terkadang mereka begitu gampang untuk mengatakan kepada saudaranya dengan kalimat wahabi, wahabi, wahabi kemana-mana. Dan tentunya ini merupakan dua frekuensi yang paling dominan dalam kehidupan kalau kita berada di tengah masyarakat. Kita tentunya paham betul bahwasanya hal semacam ini merupakan bagian dari sebuah narasi pertikaian dan permusuhan. Dan semoga kita tidak menjadi korban-korban berikutnya dari narasi-narasi yang semacam ini. Karena ketika hati kita sudah memahami ilmu dengan akhlaknya, kita tidak akan perlu menjadi bagian dari orang yang gampang membid'ahkan dan gampang menyesatkan. Dan kita juga tidak perlu menjadi bagian dari orang yang begitu gampang untuk mengatakan kalimat wahabi kepada sesama saudaranya. Karena kita adalah orang yang telah diberikan nama oleh Allah dengan kata wasammakumul muslimin. Kita telah diberikan nama oleh Allah dengan sebuah kata yang bernama muslim. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmat yang tumbuh pada hati kita seiring ketika kita mempelajari ilmu, terutama ketika kita mempelajari kematian. Harusnya materi kematian itu semakin menjadikan kita rahmatnya itu diperbesar, bukan memperbanyak musuh ketika uban sudah semakin banyak, ketika keriput kita sudah semakin kentara, sehingga akhirnya itu peringatan supaya semakin mendekati kematian, semakin sedikit sesuatu yang bisa menggugat kita nanti dalam kehidupan di akhirat. Semoga kita tidak terseret dengan narasi-narasi yang ada, narasi permusuhan dan narasi pertikaian. Terutama pula ketika kita menghadapi tahun-tahun politik ini. Kita berada di ujung tahun 2023 dan kita akan menghadap pada tahun 2024.
Tentunya tahun politik ini juga tidak boleh menjadikan hati kita panas dan tidak boleh menjadikan hati kita dan jiwa kita dipenuhi rasa dendam. Hati boleh panas, kepala tetap dingin. Karena sesungguhnya siapapun pilihan kita tentunya berharap semoga pilihan ini merupakan pilihan yang kita pilih setelah kita beristikharah kepada Allah. Pilihan yang kita pilih semoga membawa kebaikan untuk umat, untuk bangsa yang kita cintai supaya memberi keberkahan. Dan tentunya tidak perlu bagi kita, siapapun yang kita pilih, lalu menjadikan kita saling berpecah belah, lalu menjadikan kita saling bermusuhan. Saya tidak bosan untuk mengatakan siapapun yang kita pilih, sejatinya kalau kita mati, yang mensolati kita adalah tetangga kita. Siapapun yang kita pilih, sejatinya yang akan repot kalau kita sedang sakit itu bukanlah mereka, tetapi adalah tetangga dan sahabat yang mungkin akan berjibaku untuk membantu kita. Marilah kita menjadi hamba Allah yang bersaudara, jangan menikmati permusuhan, karena tidak ada satupun yang menikmati permusuhan kecuali adalah setan, dan semoga kita tidak menjadi setan dalam bentuk manusia. Selamat datang persaudaraan, semoga setiap perbedaan-perbedaan, selama bukan menyimpang dari ketentuan kitabullah dan sunnah, perbedaan itu tidak perlu menjadikan kita bertikai, terutama ketika dalil-dalil yang kita peroleh dan dalil-dalil yang dimiliki saudara kita bersumber kepada referensi-referensi terdahulu dari para ulama. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita membahas dan kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk membahas ilmu. Dan tentunya proses kesyukuran ini merupakan sebuah proses untuk meredam arti keinginan yang tidak ada ujungnya. Salah satu di antara siksa pedih pada kehidupan hati adalah ketika manusia diberikan keinginan yang tidak ada putusnya, keinginan yang tidak ada endingnya, yang menjadikan akhirnya apapun yang diperoleh tidak akan pernah merasa lapang, lama, kecuali hanyalah sebentar, lalu dia menginginkan keinginan baru yang hadir. Dan tentunya apabila ada manusia sudah disiksa dengan keinginan, maka keinginan itu akan menyiksanya. Yang lapang menjadi sempit, yang banyak menjadi terasa sedikit ketika kita selalu diliputi dengan perasaan tidak pernah cukup dengan sebuah kata keinginan yang tidak ada endingnya. Syukur itu obat dari penyakit yang tadi kita sebutkan. Karena penyakit hati yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan ini berbahaya. Karena kenikmatan 2 gunung emas pun akan terasa hanya 1 gram kalau tidak disikapi dengan syukur. Kenikmatan mobil semewah apapun dengan harga 3 miliar pun akan terasa sebagaimana mobil harga 50 juta kalau tidak diberikan rasa syukur. Inilah yang menjadikan kita paham salah satu penyakit hati yang merupakan indikator Allah tidak suka sama manusia, dijadikan orang itu tidak pernah merasa cukup dengan apapun yang dia peroleh. Dan ini berbahaya. Yang banyak terasa sedikit, yang tebal terasa tipis, ketika manusia tidak mendapatkan kecukupan, ketika mereka tidak bersyukur. Marilah kita bersyukur. Karena sesungguhnya paham materialisme yang hari ini bergejolak, menggurita dalam seluruh kehidupan. Paham materialisme itu hari ini telah menyebarkan virus-virus ketidakcukupan banyak hati manusia terhadap apa yang mereka peroleh. Dan tentunya tidak ada obat dari virus yang disebarkan oleh paham materialisme, kecuali adalah bersyukur kepada Allah. Paham materialisme, head to head-nya itu adalah dengan bersyukur kepada Allah. Semoga kita bersyukur karena sesungguhnya semakin engkau bersyukur, semakin kita bersyukur, semakin sederhana seluruh keinginan di dalam kehidupan kita. Semakin kita bersyukur, semakin tampak bersahaja keinginan kita dan angan-angan kita. Dan ketika kita pendek angan-angannya, pendek pula keinginannya, kita mudah untuk bahagia. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah pasti kita akan bahagia. Saya pada kesempatan hari ini akan meneruskan perjalanan panjang bersama dengan Majelis Ta'lim Islam Madinah, yaitu pembahasan panjang tentang kematian. Kematian itu sejatinya, kalau Allah menggariskan bahwasanya pada kehidupan kita ada kematian,
Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mulk, "Huwallazi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian untuk mengetahui siapa yang terbaik pada amal yang dia kerjakan. Di sini kita paham, kematian itu merupakan ciptaan Allah. Kematian itu merupakan makhluk yang sejatinya kelak pada waktu di akhirat, kematian ini ditiadakan oleh Allah dan tidak ada lagi kematian. Kematian itu hanya di dunia. Ketika kematian itu merupakan makhluk, karena Allah mengatakan di dalam ayat yang kedua pada surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta." Allah yang menciptakan. Berarti maut itu adalah makhluk. Ketika kematian itu adalah makhluk dan itu hadir hanya pada kehidupan kita di dunia, maka sesungguhnya kita punya kewajiban terhadap kematian. Karena dia merupakan bagian dari makhluk yang Allah ciptakan bersamaan dalam kehidupan kita ketika kita masih memiliki ajal. Maka kewajiban kita kepada kematian itu adalah bagaimana kita mengetahui dan memahami tentang kematian, mempersiapkan ketika makhluk ini akan datang pada kehidupan kita, dan kita berdoa semoga kita diselamatkan dari buruknya kematian ketika makhluk bernama kematian itu menjumpai dan mendatangi kita. Inilah kewajiban kita terhadap kematian. Maka ketika kita paham, kita punya kewajiban terhadap kematian. Salah satunya memahami, salah satunya mengetahui hakikat kematian. Supaya kita tidak sampai memiliki ilmu yang salah terhadap kematian. Karena kesalahan di dalam memahami kematian itu bisa menimbulkan berbagai macam hal yang berantakan. Ada orang yang salah memahami kematian, akhirnya dia menganggap kematian itu selesai. Apapun yang dilakukan kalau sudah datang kematian. Ada yang salah memahami kematian, bahwasanya kematian itu dia benci karena menghentikan laju kenikmatan ketika di dunia. Ada pula yang salah ketika mereka memahami kematian. Kematian itu bisa memutuskan seluruh derita di dunia sampai dia mati bunuh diri. Ini merupakan buah-buah pahit serta tragis orang yang tidak memahami dan mengerti serta mengetahui ilmu kematian. Nah, inilah yang menjadikan kita. Kenapa kita harus belajar tentang kitab At-Tadhkirah? Karena kematian itu harus diketahui dengan ilmu supaya menimbulkan kebaikan pada kehidupan kita. Karena kematian itu tali kendali kebaikan di dalam kehidupan manusia. Orang yang semakin mengingat mati, semakin hidup hatinya. Orang yang semakin lupa tentang mati, orang yang semakin lupa tentang mati, semakin mati hidupnya, semakin mati hatinya. Dan itulah yang kita khawatirkan bisa menimpa kepada siapapun. Setelah kita memahami latar belakang, kenapa kita mempelajari kitab At-Tadhkirah, kita lanjutkan. Kita tentunya ada sebuah riwayat yang ingin saya sampaikan. Riwayat ini. Ada satu riwayat yang saya sampaikan. Ada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Yazid Al-Abdi. Ya, bahwasanya beliau ini diberikan laqab. Beliau ini mendapatkan gelar itu Abu Ishaq. Abu Ishaq ini ditemuin oleh seorang ulama yang bernama Riyah Al-Qaisy. Ya, nama Abu Qasim ditemui sama Abu Riyah Al-Qaisy. Abu Riyah Al-Qaisy ini mengatakan kepada Abu Qasim, "Wahai Abu Qasim, ayo jalan yuk bersamaku menemui penghuni akhirat. Dan kita mengikat janji di samping mereka." Masya Allah ya. Di sini kita mendapati satu pelajaran yang sangat bagus sekali. Riyah Al-Qaisy mengajak sahabatnya Abu Ishaq untuk melakukan sebuah aktivitas. Aktivitasnya adalah mari kita menemui penghuni akhirat. Lalu kita mengikat janji kita di samping mereka. Insya Allah ya. Berarti yang dinamakan sahib itu sahib. Yang dinamakan teman itu selalu menarik. Kalau temannya baik, menarik perkara yang baik. Kalau teman kita buruk, ya pasti menarik kita kepada perkara yang buruk. Riyah Al-Qaisy mengatakan kepada Abu Ishaq, ayo kita jalan yuk. Kita menemui penghuni akhirat dan kita mengikat janji. Ya, siapa mengikat janji di samping mereka. Lalu mereka berdua, orang yang soleh ini, mereka pergi. Mereka tidak pergi ke mal, mereka tidak pergi ke pasar, mereka tidak pergi ke tempat perdagangan. Tapi mereka pergi ke pemakaman. Mereka masuk ke area kuburan.
Lalu mereka duduk di samping salah satu kuburan di antara tanah pekuburan yang ada pada tempat itu. Maka pada saat itulah Riyah Al-Qaisi lalu berkata kepada sahabat yang beliau cintai, yaitu adalah Abu Ishaq. Abu Ishaq, kira-kira apa yang diucapkan oleh penghuni kubur ini? Apa kira-kira yang diucapkan oleh penghuni kubur ini? Lalu Abu Ishaq mengatakan kepada Riyah Al-Qaisi, mungkin mereka pasti berharap supaya mereka dihidupkan kembali untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan memperbaiki amal. Mereka ingin memperbaiki sholat, mereka ingin memperbaiki puasa, mereka ingin memperbaiki sedekah, mereka ingin memperbaiki ketaatan. Dan mereka ingin supaya hidup mereka jauh lebih taat daripada kondisi mereka sebelumnya. Maka akhirnya Riyah Al-Qaisi itu berkata, sekarang kita berada pada satu waktu dan satu ruang, di mana ini menjadi impian orang yang ada di bawah kaki kita hari ini. Mereka berandai-andai. Dan harapan mereka untuk hidup kembali memperbaiki amal, memperbaiki ketaatan itu tidak akan pernah terrealisir. Karena mereka tidak akan pernah hidup kembali selama-lamanya. Tapi kita masih berada pada ruang dan waktu untuk bisa melakukan ketaatan dan memperbaiki amal dari impian dan harapan penghuni kubur yang ada di bawah kaki kita. Masya Allah. Maka akhirnya Riyah Al-Qaisi berkata, ayo kita perbaiki ketaatan kita perbaiki ibadah kita, dan menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Abu Ishaq kaget mendapatkan penjelasan dari Riyah Al-Qaisi. Lalu akhirnya mereka berdua meninggalkan kuburan dengan hati yang sungguh bertambah. Ketakutan mereka kepada Allah dan keinginan mereka yang besar untuk melakukan ketaatan. Riyah Al-Qaisi pada waktu itu, setelah itu beliau betul-betul memperbaiki ketaatannya, memperbanyak istighfarnya, memperbanyak taubatnya kepada Allah. Dan tidak lama setelah itu, tidak sampai 1 tahun, Riyah Al-Qaisi meninggal dunia. Kita mendapati percakapan yang baru kita sampaikan di satu kitab, percakapan antara dua manusia utama ketika mereka adalah orang yang soleh lagi berilmu, antara Abu Ishaq dengan Riyah Al-Qaisi, itu merupakan sebuah percakapan yang sudah berlalu ratusan tahun. Tapi percakapan ini masih relevan pada kehidupan kita. Ada satu perkataan dari ada satu percakapan dari Abu Ishaq ketika menjawab pertanyaan dari Riyah Al-Qaisi. Kita ini masih berada pada ruang dan waktu yang dimimpikan oleh setiap orang yang hari ini mereka sudah terkubur di bawah kaki kita. Kalau kita lihat kaki kita hari ini mana Pak? Ada miliaran manusia yang mereka sudah terbujur kaku di bawah kaki kita. Dan mereka semuanya bermimpi. Mereka semuanya berharap. Mereka semuanya berandai-andai. Di mana apa yang mereka mimpikan kita dapatkan. Karena kita masih mendapatkan ruang dan waktu untuk beramal dan beribadah. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya bagaimana kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan tema yang menjadi pembahasan kita yang belum selesai pada pertemuan kita sebelumnya. Membahas tentang apa sih yang menjadi penyesalan-penyesalan yang terjadi kepada mayit ketika mereka nanti berjumpa dengan hari kiamat. Karena kita tahu salah satu nama hari kiamat itu disebut dengan Yaumul Hasrah. Jadi hari kiamat itu adalah disebut Yaumut Talaqi, Yaumul Hasrah, Al-Qiyamah, As-Sa'ah, dan berbagai macam nama yang dimiliki oleh hari kiamat. Dan salah satu di antara ragamnya nama hari kiamat itu disebut oleh Allah dengan kata Yaumul Hasrah atau Yaumun Nadamah. Dan kita harus paham apa penyesalan-penyesalan yang begitu akan sangat terlihat pada waktu di pengadilan Allah nanti ketika hari kiamat. Di mana penyesalan itu harus kita pahami ilmunya, supaya kita tidak terjebak menjadi korban berikutnya ketika kita menyesal pada kehidupan, ketika akhirnya sudah dipertemukan dengan alam akhirat ataupun alam barzakh. Nah inilah yang menjadi pembahasan kita. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas setidaknya ada 4 penyesalan manusia. Ada 4 penyesalan manusia. Ketika manusia nanti ditegakkan hari kiamat, mizan ditegakkan, sirat dibentangkan,
Dan setiap malaikat Malik dan setiap malaikat yang bertugas pada waktu pengadilan Allah semuanya sudah bertugas di tempat mereka masing-masing. Dan sesungguhnya mereka tidak pernah mengkhianati setiap pekerjaan yang Allah amanahkan untuk mereka. Maka sesungguhnya penyesalan yang sudah kita kaji pada waktu pertemuan kita sebelumnya, yang pertama adalah penyesalan manusia ketika mereka salah memilih teman dan sahabat. Yang kedua, penyesalan adalah ketika mereka dikaruniai dan diberikan keluarga, tetapi mereka tidak saling mengingatkan tentang urusan akhiratnya. Yang ketiga, yaitu penyesalan ketika mereka tidak beriman kepada Allah. Yang keempat adalah penyesalan ketika manusia selama hidupnya selalu berpesta dengan seluruh kemaksiatan dan tidak pernah memiliki rasa takut kepada Allah, tetapi mereka lupa tidak ada pesta yang tak usai. Dan sesungguhnya orang yang fajir dan orang yang durjana itu adalah mereka yang senantiasa berpesta dengan seluruh dosa dan kemaksiatan ketika mereka hatinya tidak pernah memiliki rasa takut kepada Allah. Makanya maaf ya, kadang-kadang kita dapetin ngeri ya, kalau ada orang itu kalau sudah mempermainkan Allah, sampai mereka meremehkan neraka. Sampai ada banyak sekarang itu bercanda-bercanda yang kelewatan batas menurut saya. Ketika mereka suka mengatakan, tidak apa-apa, daripada di surga bersamamu, maka lebih baik aku di neraka saja. Seakan-akan mereka kuat menghadapi neraka. Minum kopi aja masih ditiup kok. Begitu berani mereka menantang Allah dan menantang nerakanya. Tapi itulah salah satu penyesalan besar ketika manusia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita bahas yang berikutnya. Karena ini merupakan salah satu penyesalan, maka kita akan tambahkan 3 penyesalan berikutnya. Jadi ada 7 penyesalan yang sangat begitu dominan pada kehidupan manusia. Ketika manusia itu mendapatkan hari kiamat itu sudah hak, sudah tegak, nyata pada kehidupan. Yaitu yang kelima adalah ketika manusia begitu menyesal pada kehidupan ketika mereka di pengadilan akhiratnya Allah, ketika hari kiamat sudah ditegakkan oleh Allah. Mereka menyesal ketika mereka tidak pernah menggunakan telinga mereka untuk mendengarkan petunjuk yang datang dari Allah. Dan mereka menyesal ketika hati mereka itu dipenuhi, ketika hati mereka dulu ketika di dunia itu dipenuhi dengan kebencian mereka kepada orang yang menyampaikan peringatan untuk mereka. Ya. Ini merupakan salah satu di antara bentuk peringatan yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Makanya akhirnya kita menjumpai bahwasannya ketika kita tahu ada satu surat yang harus kita baca setiap malam untuk membebaskan kita dari azab kubur. Satu surat itu merupakan surat yang berjumlah 30 ayat, yaitu adalah surat Al-Mulk. Di mana salah satu bagian dari surat Al-Mulk itu selalu mengingatkan kita tentang bagian episode manusia yang menyesal nanti ketika hari kiamat. Ada dimulai pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha fawzun sa'alahum khazanatuha lam ya'tikum nadhir. Maka ketika neraka itu hampir meledak karena marahnya, karena ada orang-orang kafir dan pendosa yang dilemparkan ke dalamnya, maka penjaga-penjaga neraka itu bertanya sama mereka-mereka yang dicampakkan ke dalam neraka. Alam ya'tikum nadhir? Loh kok bisa itu loh? Kamu kok bisa masuk ke neraka itu? Alam ya'tikum nadhir? Emang kamu nggak pernah apa? Datang kepada kehidupan kalian itu nadhir yang memberikan peringatan tentang hari kiamat dan tentang hari neraka, tentang kiamat, tentang neraka dan tentang surga. Lalu pada ayat yang ke-9 dijawab, qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab bahwasanya memang betul telah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami mendustakannya. Dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, sebenarnya kamu dalam kesesatan yang nyata. Artinya justru pemberi peringatan itu disesatkan sama mereka. Wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ditutup episode penduduk neraka ketika mereka di dalam neraka itu ditutup dengan pernyataan mereka. Ketika mereka menyatakan penyesalan mereka. Wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, cobalah kami dulu mau mendengar, mau mengakali dan mau menerima
Apa yang diperingatkan kepada kami? Ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentunya kami tidak akan pernah menjadi penduduk neraka. Ini merupakan salah satu di antara penyesalan besar. Jadi hari ini orang-orang yang mereka akan mendapatkan, orang-orang yang sejatinya mereka akan merasakan penyesalan itu adalah orang-orang yang mereka itu ketika kita membaca deretan ayat dari 8 sampai 10. Lalu kita gabungkan para ahli tafsir di dalam takwil mereka, interpretasi tafsir mereka. Kita mendapati ini ada beberapa kelompok. Ada beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok yang pertama, yang akan menjadi objek dari yang akan menjadi subjek atau menjadi orang yang mengucapkan wa qalu law kunna nasma wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini siapa? Yang pertama, yaitu adalah orang yang mereka ketika dalam kehidupan di dunia, mereka dalam kondisi sudah datang kepadanya risalah-risalah kenabian Muhammad, tapi mereka menolak risalah kenabian Muhammad disebabkan karena mereka meyakini apa yang ditinggalkan dan diwariskan nenek moyang mereka. Ini yang pertama. Sehingga mereka tidak mau untuk masuk Islam, tidak mau menerima hidayah beriman kepada Allah, tidak mau menerima Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu diutus pada kehidupan mereka. Maka mereka adalah kelompok yang pertama yang akan menyesali betul. Cobalah kami dulu mau mendengar bahwasanya Muhammad itu adalah seorang nabi untuk kita. Cobalah kami pada saat itu kami berakal dan mengerti bahwasanya Nabi Muhammad itu merupakan Rasul untuk kami. Makun nafi ashabis sa'ir. Tentunya kami tidak akan pernah menjadi penduduk neraka sa'ir. Ya. Jadi akhirnya mereka nanti akan betul-betul mengucapkan kalimat ini. Yang kedua, di antara manusia yang mereka itu tidak mampu untuk mengucapkan, di antara orang yang masuk pada golongan itu siapa? Orang-orang yang mereka pada kehidupan di dunia sengaja mereka untuk tidak mau mendengarkan nasihat. Bukan, balik ke tadi. Yang kedua, kelompok yang kedua yang akan terkena ayat dari 8 sampai 10 surat Al-Mulk itu yang kedua kata para ulama, yaitu adalah mereka yang senantiasa ketika pada kehidupan di dunia itu tidak pernah mereka mempelajari ilmu syar'i. Jadi yang menyibukkan mereka itu urusan dunia, yang mereka pelajari urusan dunia terus menerus dan sama sekali tidak ada space waktu yang mereka berikan untuk mempelajari tentang nasihat yang Allah turunkan melalui ilmu-ilmu syar'i yang termaktub di dalam kitabullah dan sunnah. Sehingga mereka nanti menyesal pada kehidupan di akhirat. Makanya ayat ini ada relevansinya, ada kaitannya dengan ayat di dalam surat Toha. Ketika orang-orang pada waktu hari kiamat, ada yang dikumpulkan dalam kondisi buta. Masih ingat pembahasan kita beberapa puluh yang lalu? Atau 1 tahun, 2 tahun yang lalu ketika kita membahas salah satu ayat, ada orang yang dibangkitkan itu nanti buta. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ada orang yang mereka itu berpaling dari peringatan Allah. Berpaling itu artinya apa? Bukan menolak, dia tidak mengkafiri. Dia menyatakan dirinya muslim. Tapi dia tidak mau mempelajari tentang peringatan Allah. Karena Quran itu peringatan, hadis itu peringatan, tapi dia tidak mau untuk menerima peringatan yang datang dari Allah ketika tidak mau mempelajarinya. Dia tidak mengatakan benci, dia tidak mengatakan mengkufuri. Dia tetap tahu ini kitabullah peringatan, ini hadis peringatan. Tapi memang dia tidak mau mempelajari. Maka Allah menyampaikan dalam surat Toha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kami akan kumpulkan mereka dalam kondisi buta. Qala atatka ayatuna lima hasyartani a'ma mereka sampai mengatakan, kenapa engkau kumpulkan kami dalam kondisi buta padahal kami dulunya ketika di dunia mampu melihat. Lalu dijawab oleh Allah, atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Karena sesungguhnya turun kepadamu ayat-ayat kami, kamu berpaling, kamu tidak mau mempelajarinya, kamu melupakannya dan melalaikannya, sebagaimana telah datang kepada kalian peringatan yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Lalu kalian tidak mau memperingatinya, tidak mau mempelajarinya, maka sebagaimana kalian melupakan peringatan-peringatan itu, sebagaimana hari ini kalian dilupakan di dalam kebaikan. Jadi ini yang kedua, Pak.
Jadi orang-orang yang mereka pada kehidupan yaumun nadamah atau yaumul hasrah, yaitu adalah orang-orang yang menyesal pada waktu kehidupan di akhirat itu tidak pernah sama sekali memberikan perhatian. Dan tidak pernah memberikan sama sekali konsentrasi pada part hidupnya untuk mempelajari ilmu syar'i. Jadi maaf sekali kalau boleh dikatakan dalam bentuk real, bukan kita merasa lebih baik, tapi kita mengambil apa yang dijelaskan para ulama. Kalau ada orang dari Senin sampai Jumat dia kerja, Sabtu, Ahad dia pakai untuk hobi. Lalu datang Senin kembali sampai Jumat. Lalu dia kerja lagi. Lalu Sabtu dan Ahad, bagaimana dia ngurus hobinya kembali. Ataupun dia mungkin rekreasi sama keluarganya. Dan tidak ada sama sekali waktu baginya untuk mempelajari peringatan yang datang dari Allah. YouTube-nya tidak ada sama sekali YouTube kajian. Dipenuhi dengan berbagai macam tontonan-tontonan yang sering hanya memberikan sensasi hiburan kepadanya setiap harinya, setiap waktunya. Dan hanya dia mengetahui Islam itu hanya sebatas sholat, hanya sebatas puasa, dan tidak lebih daripada itu. Lalu tidak ada hajat baginya untuk mempelajari apapun yang datang dari kitabullah dan sunnah, maka dia termasuk yang akan mengatakan di dalam ayat yang ke-10 pada surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu. Cobalah kami mendengar dan kami itu belajar, berpikir. Tentunya kami tidak akan pernah menjadi penduduk dari neraka sa'ir. Ya maaf ya. Jadi sini kita akhirnya paham. Ya. Apabila ada manusia, Muslim dia mengaku dirinya, mungkin dia masih sholat, mungkin dia masih puasa, tapi sama sekali tidak pernah tergerak sama sekali untuk belajar. Tapi seluruh dominasi waktunya, mayoritas waktunya, semuanya hanya urusan dunia saja. Ini termasuk salah satu hal yang paling disesali manusia ketika nanti di akhirat. Kenapa? Karena ilmu itu melapangkan jalan ke surga. Tidak ada ilmu paling susah menuju surga. Dan begitu. Kalau kita memahami hadis riwayat Muslim dari Rasulullah. Kan hadisnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan bihi ilal jannah. Siapapun yang melapangkan jalannya untuk mencari ilmu, ilmu itu perkataan Allah dan Rasulnya. Siapapun yang melapangkan jalannya untuk mencari ilmu ketika di dunia, Allah pasti melapangkan jalannya ke surga. Berarti ilmu itu merupakan identik dengan surga, sebagaimana ikan identik dengan air. Maka mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya itu adalah, kalau ada manusia pada kehidupannya, sama sekali mereka tidak pernah mau memberikan paruh waktunya untuk belajar ilmu syar'i. Maka sesungguhnya betapa sempitnya gang yang dia lewati dan betapa terjalnya perjalanannya untuk menuju kepada surga. Kenapa? Karena tidak ada investasi ilmu ketika di dunia. Karena investasi jalan aspal yang mulus dan tol di surga itu tergantung dengan investasi ilmu yang dia lapangkan ketika dia belajar. Ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sifatnya harus betul-betul menjadi perenungan untuk kita, Pak. Jadi kalau ada di antara kita ada yang menjadi abi dan umi, menjadi papa dan mama, tidak apa-apa kalau memang anak kita tidak belajar di pondok, karena memang tidak semuanya harus belajar di pondok. Tidak apa-apa kalau anak kita menjadi dokter, tidak apa-apa kalau anak kita menjadi aparatur negara, tidak apa-apa. Tapi tetap dia harus belajar ilmu syar'i. Walaupun mungkin tidak formal. Dia harus betul-betul menambah bekalnya pada kehidupan ilmu agama. Kenapa? Bukan ilmu yang membutuhkan kita. Kita yang butuh ilmu. Untuk melapangkan jalan kita ke surga. Ketiadaan kita belajar dan duduk di taman-taman ilmu dan taklim. Dan tidak pernah duduknya kita di tempat kajian itu. Membuat perjalanan manusia ketika di akhirat itu penuh dengan rintangan. Melewati jalan gang yang sempit ketika mereka tidak pernah mempelajari ilmu syar'i yang Allah turunkan menjadi peringatan pada kehidupan manusia. Coba kita bayangkan. Itu yang menjadi masalah hari ini. Lalu apa yang sering kita temukan? Yang sering kita temukan ini merupakan bagian doa. Bukan kita membenci, tapi kita tentunya ini bagian dari doa membicarakan ini supaya kita juga waspada, kita tidak masuk kepada kelompok ini. Yang sering kita temukan adalah orang
selama hidupnya, sepanjang hari-harinya selalu diisi dengan duniawi terus. Senin sampai Jumat sudah pergi sebelum subuh, pulang di atas jam 9. Ketika Sabtu Ahad diisi dengan hanya hiburan kemana-mana. Sama sekali malamnya tidak pernah membuka tafsir, tidak pernah membuka hadis, tidak pernah sama sekali mempelajari fikih yang harus dia pahami tentang peringatan dari Allah. Bagaimana dia harus mengerti tentang sholat, mengerti tentang mendidik anak. Tidak pernah sama sekali. Hati-hati. Orang semacam ini yang nanti akan dibangkitkan buta, dan orang yang semacam inilah yang akan berkata di hadapan para malaikat penjaga neraka. Wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini juga teguran untuk saya. Belajar itu penting. Karena surga identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Ya. Coba deh, mari kita bangunkan anak kita. Dari aktivitas mereka ketika terus hanya dunia saja. Kadang-kadang sedih kita mendapatkan hari ini. Banyak orang yang rela untuk belajar ilmu dunia. Mereka bayar dengan harga yang mahal pun mereka sanggupi. Dibayar 5 juta, dibayar 3 juta. Mereka sanggupin, semuanya mereka sanggupin. Tapi sekalinya belajar ilmu syar'i, kadang-kadang gratis dan banyak sekali ilmu syar'i yang diberikan secara free. Tapi tidak pernah sama sekali untuk hadir. Kita juga sedih. Banyak kajian-kajian di kantor itu terkadang hanya seremonial gitu bagi sebagian karyawannya. Ya sudahlah, daripada nggak ada pengajian, malu rasanya kalau ditanya sama orang kantor lain, kantor kamu kajian nggak gitu. Terus kita malu, udahlah kita adakan kajian. Banyak orang yang sekarang menganggap bahwasanya ilmu akhirat itu hanya seremonial. Tapi itulah kenyataannya. Hidup pada zaman ketika materialisme sedang begitu besar layaknya raksasa. Maka akhirat dan apapun yang berkaitan dengan akhirat itu menjadi sangat remeh dan dilecehkan. Ya, dan sekali lagi, untuk bermaksiat kepada Allah, tidak perlu kadang kita harus berzina. Untuk bermaksiat kepada Allah, terkadang tidak perlu kita harus minum khamr. Tapi cukup bermaksiat kepada Allah ketika kamu sama sekali tidak peduli tentang ilmu syar'i. Kamu tidak pernah peduli tentang apa yang kamu pahami tentang Quran, tentang kitab yang kamu pelajari. Dan kamu sama sekali tidak pernah merasa berhasrat untuk datang ke tempat kajian. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Kita menjadi orang yang berdosa dan akan menyesal betul pada kehidupan di akhirat. Ilmu itu melapangkan jalan ke surga. Orang yang tidak pernah mempelajari ilmu, sempit gangnya untuk menuju kepada surga. Iya, kalau kita hanya berjalan sempit, kalau kita mendaki gunung, jalan kita sempit, ke kiri kita itu adalah jurang. Nah, kalau di neraka. Dan itu merupakan salah satu di antara hal yang harus selalu kita sadar. Makanya saya itu selalu mengatakan ya kepada anak-anak kami ketika anak-anak kami sekolah di sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah Islam. Bukan Islam ya, tapi sekolah-sekolah Islam ada di Kutab, ada di Kutab, ada di Rumah Quran gitu. Selalu saya sampaikan kepada mereka, kalau kamu belajar dunia, nak, tidak apa-apa kamu absen dan kamu goib gitu. Karena sesungguhnya ya dunia ya silakan dipelajari gitu, sesuai kemampuan. Tapi kalian ini belajar ilmu syar'i dan kalian harus betul-betul bersungguh-sungguh. Nah, inilah yang menjadikan kita harus selalu paham. Kadang-kadang sedih ya Pak, saya ingin untuk sharing di sini. Banyak sekali kantor yang terkadang mengadakan kajian agama itu hanya terkesan sebagai bagian dari seremonial, terutama pas Ramadan. Saya tidak menghakimi hati, tapi tentunya terkadang kita ngelihat bagaimana hanya sekedar hanya untuk urusan seremonial. Padahal kita paham betul, ilmu syar'i itu yang menurunkan Allah. Ingat ya, ilmu syar'i itu yang menurunkan Allah.
diturunkan kepada manusia terbaik. Kalau ilmu syar'i itu yang menurunkan langsung Allah, siapapun yang meremehkan, dia berhadapan dengan Allah. Dia akan berjumpa dengan Allah sebagaimana kondisinya ketika dulu meremehkan ilmu syar'i, dan Allah paling tidak suka. Dan Allah murka kepada siapapun yang meremehkan ilmu syar'i yang Allah telah turunkan ketika Allah mengutus satu nabi yang bernama Muhammad, mengirimkan melalui malaikat Jibril, lalu ilmu yang Allah kirimkan kepada kita yang merupakan sebuah kenikmatan besar lalu diremehkan oleh manusia. Ini termasuk kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, yaitu adalah mereka yang ketika mengucapkan wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Yang ketiga para ulama adalah orang yang mereka lebih parah daripada yang kedua. Orang yang mereka sejatinya notabene-nya tetap mengaku dirinya muslim, tetapi mereka betul-betul lebih memilih dosa dan lebih memilih kemaksiatan daripada peringatan-peringatan yang Allah turunkan. Lalu mereka membuat olok-olokan, bulian kepada mereka yang senantiasa taat kepada Allah. Maka merekalah yang juga akan mengucapkan kalimat ini. Ya. Maka sesungguhnya kita membaca di dalam surat Al-Mutaffifin bagaimana orang-orang yang mereka dalam kondisi bermaksiat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang suka memperolok-olok kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memperolok-olok, itulah yang akhirnya menjadikan betapa besarnya penyesalan mereka dalam kehidupan kelak di akhirat. Makanya mereka itu akan terkena pada ayat yang ke-13 surat Al-Mutaffifin ketika Allah menyampaikan idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan ayat-ayat kami, mereka itu akan suka mengatakan itu adalah dongeng. Ya, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Maka sesungguhnya pada ayat yang ke-13 mereka mengatakan setiap nasihat itu disampaikan kepada mereka, mereka mengatakan, "Halah, itu dongeng, kamu yang lebay, kamu yang berlebihan, kamu terlalu radikal," dan selain sebagainya, ya. Maka sesungguhnya mereka itulah yang akhirnya betul-betul disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka itu kelak mereka itu yang menyesal. Lalu Allah sampaikan kelanjutannya dari orang-orang yang tadi Allah sebutkan pada ayat yang ke-13, yaitu ketika kita mendapati ayat yang ke-30 dalam surat Al-Mutaffifin. Ketika di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-30 Allah berfirman, wa idza marru bihim yataghamazun. Orang-orang itu tuh kalau dilewatin sama orang-orang yang berbuat baik sama mereka, mereka itu apa? Yataghamazun. Mereka tuh suka mengedip-ngedipkan mata mereka. Artinya yataghamas itu tidak selalu harus identik dengan mata, tapi terkadang dengan gestur tubuh untuk memberi isyarat di antara mereka untuk membuli orang yang sedang melakukan ketaatan. Kadang-kadang ya dengan mata, kadang-kadang dengan isyarat suara, kadang-kadang dengan isyarat tubuh seperti ketika mereka memincingkan mata mereka. Itu wa idza marru bihim yataghamasun. Bukan hanya itu saja, Allah juga sampaikan pada ayat yang ke-31, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kalau mereka pulang kepada keluarga mereka dan kepada kaumnya, mereka gembira ketika baru saja mereka itu membuli orang-orang yang mereka melakukan ketaatan. Kan hari ini begitu. Sudah tidak taat, sudah tidak mau mempelajari, kadang-kadang suka dijadikan materi stand up. Ya, tidak apa-apa lah kalau memang mau untuk stand up, tidak ada apa-apa. Cuma kan stand up itu kan bagaimanapun kalau materi bercanda itu tetap ada frame-nya. Segala sesuatu itu ada batasannya. Ya, maaf ya saya sering menyampaikan. Kalau kita berada di bandara, itu saja terikat dengan sebuah regulasi yang sangat ketat. Jangan pernah bercanda mengatakan kalimat bom kalau kita di dalam penjara. Di bandara udara. Kenapa? Kalau kamu bercanda, lalu terlempar dari lisanmu, terdengar telinga orang kamu mengucapkan kalimat bom.
pihak keamanan berhak untuk menangkapmu dan menahanmu. Walaupun dia bisa berkelah, saya hanya bercanda. Itu artinya memberi arti kepada kita. Loh, kalau kita saja di bandara saja, tidak bisa kita seenak-enaknya bercanda. Di dalam kehidupan ini bercanda boleh. Tapi juga ada batasan dan frame-nya. Ada orang-orang yang mereka itu ketika mereka itu sudah diberikan peringatan, kadang-kadang peringatan itu ditolak, tapi dijadikan menjadi materi untuk membuli dan memperolok-olok orang yang mereka melakukan ketaatan. Wa idzan qalabu ila ahli munqalabu fakihin. Jadi bukan hanya mereka itu gesturnya ndak enak sama orang yang ngasih nasihat, tapi setelah itu apa? Kalau mereka kembali kepada gengnya, wa idzan qalabu ila ahli munqalabu, mereka kembali kepada gengnya, kepada circle-nya, ila ahlihim itu kepada circle-nya mereka. In qalabu fakihin, mereka itu senang. Mereka ketawa-tawa terbahak-bahak menertawakan apa yang mereka bully dari orang-orang yang mereka menyampaikan nasihat untuk mereka. Ini jadi peringatan untuk kita, Pak. Kadang-kadang kadang-kadang hati kita futur. Ketika turun iman. Kadang-kadang tidak bisa semua perintah Allah kita bisa kerjakan. Tapi kita juga harus paham ketidakmampuan kita untuk melakukan sebuah ketaatan itu tidak menjadi alasan kita untuk membuli ketaatan itu. Kenapa? Lebih baik kita ngaku, tidak mampu, lalu kita beristighfar dan bertobat kepada Allah, daripada ketika kita tidak mampu melakukan ketaatan, lalu membuli ketaatan itu dan menjadikan bahan bercandaan. Dan itu termasuk kelompok yang ketiga. Jadi di antara penyesalan manusia yang Allah sebutkan dalam deretan ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, ketika dikatakan takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha fa'udun sa'alahum khazanatuha lam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan siapa ini yang mengucapkan ini? Siapa nanti pelaku yang mengucapkan law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir? Yaitu adalah tiga tadi. Satu, yang mereka mendengar nasihat tentang Nabi Muhammad, tapi mereka tidak pernah mengimani Nabi Muhammad. Dua, orang-orang yang mereka sepanjang hidupnya nggak pernah mau belajar ilmu syar'i. Habis untuk urusan kerja, habis untuk urusan hobi. Habis untuk urusan pleasure sama tetangga, sama keluarganya saja. Hanya itu saja tiap waktu. Dan yang ketiga adalah orang yang mereka menolak sebuah peringatan dan menjadikan peringatan itu menjadi olok-olokan dan bulian. Dan mereka senang, ketawa terbahak-bahak kalau sudah mengadakan perkara itu ketika habis mendiskreditkan dan memojokkan orang yang memberi peringatan. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Ini termasuk salah satu perkara yang kita harus mengerti. Yang berikutnya, penyesalan manusia yang kelima. Itu yang kelima. Yang keenam. Penyesalan manusia itu adalah ketika mereka begitu pelit mengeluarkan zakat dan infak. Ini termasuk salah satu penyesalan. Kalau ini sudah sering dibahas oleh banyak ustadz, oleh banyak khatib. Ja'far. Kita tentunya paham sekali bahwasanya di dalam salah satu ayat di dalam surat Al-Munafikun, Allah itu mengatakan, di dalam surat Al-Munafikun, Allah itu mengatakan bahwasanya Allah berfirman di dalam surat Al-Munafikun. Allah mengatakan kepada kita di dalam ayatnya itu adalah ketika Allah berfirman pada ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pada ayat yang ke-10 nanti kita mendapati betul bahwasanya Allah memberikan kepada kita perintah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Berinfaklah sebelum datangnya kepada kalian sebuah kematian. Artinya kenapa ada perintah infak yang Allah perintahkan kita untuk mengeluarkannya, lalu kata setelahnya itu adalah qabla ayati ahadakumul maut. Lalu keadaan yang disebutkan setelahnya itu keadaannya adalah kematian.
Karena sedekah dan kematian itu saling berkaitan. Allah menyebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahdakumul maut. Disebutkan kata infak, lalu disebutkan kondisi yang paling dekat setelah menyebutkan perintah untuk infak, yaitu menerangkan kondisi kematian. Karena mati dan infak itu tidak bisa dipisahkan. Karena mati itu lapang dengan infakmu, dan mati itu sempit dengan bakhil dan pelitmu. Masya Allah. Maka dikatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka sesungguhnya tidaklah ada ucapan yang sampai Allah abadikan begitu nyata ketika manusia itu mati, ketika mereka nanti di hadapan Allah, ketika mereka melihat Allah, kecuali mereka fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka sesungguhnya langsung mereka itu berkata, ya Allah, cobalah engkau akhirkan sebentar saja ajalku ini, lalu aku mampu untuk bersedekah dan pastilah aku menjadi orang yang saleh. Dan maaf ya, mari Ibu dan Bapak buka surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Di situ ada dua penyesalan sekaligus. Di situ ada dua penyesalan sekaligus yang Allah abadikan di dalam ayat yang ke-10. Saya ulang kembali. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang pertama, penyesalan mereka itu fa asaddaqa, supaya saya bisa sedekah. Yang kedua, wa akum minas salihin, dan supaya saya menjadi orang yang salih. Yang disebutkan pertama, karena penyebutan pertama itu menunjukkan prioritas. Bapak nih misalkan punya anak banyak, lalu Bapak ditanya salah satu, mana anak yang paling ini? Bapak sebutkan yang pertama. Penyebutan pertama itu selalu lebih prioritas. Caleg itu nomor satu lebih prioritas biasanya. Ya, biasanya nomor satu mendapatkan caleg, nomor urut satu itu biasanya ya lumayan ke posisinya dia. Nomor satu disebutkan. Maka yang disebutkan di antara dua, permohonan yang ada pada ayat ini, yaitu adalah fa'asaddaqa. Disebutkan kata sedekah dulu, wa akum minas solihin, dan menjadi orang solih. Bisa nggak ayatnya ditampilkan? Maka fa'asaddaqa, sedekah dulu, baru kemudian solih. Nah, ini ayatnya. Di sini. Ini ayatnya. Maka disebutkan kata fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Kenapa disebutkan fa'asaddaqa dulu? Baru setelahnya itu adalah minas solihin. Karena sedekah itu luar biasa dampaknya, yang betul-betul membawa kebaikan pada urusan barzahmu itu sedekah. Bahkan saking begitu besarnya dampak kebaikan yang didapatkan dari sedekah, seakan-akan dia lebih dulu disebutkan kata sedekah daripada orang solih. Padahal maaf ya, sebenarnya orang solih itu sifatnya sedekah juga. Gitu. Kenapa nggak disebutkan satu? Misalkan di dalam ayatnya, kita bedah ayatnya. Kenapa nggak disebutkan di ayat ini? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa akum minas salihin. Ya Allah, cobalah engkau menunda kematianku dengan waktu yang sedikit, waktu lagi, supaya aku ini bisa menjadi sebagaimana orang-orang yang solih. Kenapa? Kriteria orang solih itu salah satunya sedekah. Tapi yang menarik adalah di dalam ayat ini kata para ulama, Allah tidak menyebutkan dengan wa akum minas solihin, tapi Allah menyebutkan fasaddaqa dulu. Sedekah. Seakan-akan apa? Allah keluarkan dulu dari kriteria kesolihan. Allah keluarkan kata sedekah dulu, baru setelah itu kata solihin, untuk menunjukkan apa? Betapa besarnya dampak sedekahmu pada urusan ketika berdiri di pengadilan Allah. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ya. Ini yang menjadikan kita memahami. Ya. Berarti sedekah itu besar. Kedudukannya besar banget. Gede banget ini kata sedekah ini. Sampai Allah sebutkan ini. Padahal sedekah bagian dari sifat kesolihan. Untuk memberi arti dan untuk membangunkan kita yang sedang sayang-sayangnya sama duit.
Allah membangunkan, bangun orang-orang yang sayang sama duit itu loh, yang sama kertas-kertas yang kamu kumpulkan itu loh. Sedekahkan. Karena dunia tetap akan hina. Tapi kalau dunia kamu titipkan kepada Allah, itu yang menjadikan engkau tidur nyenyak padahal. Itu yang menjadikan engkau tidur nyenyak di akhirat. Itu yang menjadikan engkau tidur nyenyak sebagaimana pengantin ketika kamu di dalam kubur. Karena salah satu nikmatnya nanti ketika di dalam kubur itu apa? Salah satu nikmat besar ketika manusia itu di dalam kuburnya, mereka tidur kayak pengantin baru. Itu kan kata dalam hadis riwayat Bara bin Azib kan gitu, tidurnya kayak pengantin baru. Maaf, bukan Bara bin Azib, satu ulama lain. Lah, sedekah itu membuat kita tidur nyenyak. Tidak, sedekah itu membuat kita tidak bisa merasakan ketenangan dalam kehidupan di alam barzah dan di pengadilan Allah. Maka akhirnya itulah yang menjadikan akhirnya paham. Di antara penyesalan manusia ketika manusia itu di dalam kuburnya adalah bagaimana manusia itu ketika mereka itu di dalam kuburnya adalah mereka itu adalah menyesal ketika tidak mampu bersedekah. Sedekahlah. Kalau kadang-kadang kita dibayangin, Ustadz nanti anak saya gimana? Gini Bapak dan Ibu, saya sampaikan nasihat untuk kita dan Ibu. Anak kita tetap akan mendapatkan takdir rezekinya sendiri. Bukan berarti kita tidak meninggalkan warisan untuk anak kita. Iya, tetap harus meninggalkan warisan gitu supaya anak kita tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Tapi ingat betul. Bagaimanapun anak kita punya takdir sendiri dalam rezeki. Jangan pernah kita menganggap bahwa warisan yang kita tinggalkan untuk mereka itu lebih mencukupi mereka daripada apa yang dijanjikan Allah. Kenapa? Karena biasanya orang tua yang biasanya susah sedekah itu apa? Mikirin anak. Betul, boleh mikirin anak. Kita boleh meninggalkan warisan untuk menjadikan anak kita tidak menjadi pengemis. Iya, saya setuju itu. Saya tidak pernah meragukan kalimat itu. Dan kata para ulama salaf gitu, tinggalkanlah warisan yang cukup untuk anakmu supaya anakmu tidak menjadi peminta-minta dan menjadi beban bagi orang lain. Oke, kita sepakat itu. Tapi bukan berarti semuanya harus kita tinggalkan untuk anak. Kenapa? Harus ada iman. Harus ada iman pada harta kita dengan sebuah keyakinan. Saya tetap harus memberikan kebaikan untuk diri saya. Dan kebaikan diri saya itu terletak pada sedekah saya. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika saya bersedekah dalam kebaikan, itu pun juga akan menambah keberkahan pada harta yang saya tinggalkan. Contoh, Bapak Ibu punya 1 miliar. Lalu Bapak Ibu akhirnya nggak mau sedekah. Umurnya sudah 55, umurnya sudah 60 tahun. Punya uang misalkan 1 miliar. Kita nggak mau sedekah. Kenapa? Untuk anak saya nanti. Kita harus paham. Pertama, anak kita punya jalur takdir rezekinya sendiri. Yang kedua, jangan pernah merasa warisan kita mencukupi mereka. Dan yang ketiga, kita butuh terhadap 1 miliar itu untuk menjadi bagian kebaikan untuk melapangkan kita. Karena check-in kita nanti di hotel yang bernama Hotel Barzah itu dari sedekah kita. Kan ayatnya jelas. Ini cara kita bayar check-in dulu. Ya, kita check-in dulu Hotel Barzah kita itu apa? Ya dengan sedekah kita. Lalu kita juga harus yakin yang keempat. Yang keempatnya apa? Kalau kamu sedekah, harta yang kamu tinggalkan 1 miliar pun akan diganti oleh Allah. Kalaupun tidak kamu dapatkan gantinya pas ketika kamu hidup, mungkin digantinya Allah ketika harta itu diwariskan dari orang tua yang pandai bersedekah, Allah memberkahi harta yang kita tinggalkan untuk anak. Kan begitu. Maaf ya, saya dapetin satu hal yang gini. Ada orang sama-sama meninggalkan warisan sama anaknya. Tapi ada langsung habis tidak bersisa. Ada orang meninggalkan warisan anaknya dengan jumlah yang mungkin lebih sedikit daripada yang pertama. Tapi justru berkah anaknya cukup dengan itu. Dan akhirnya apa? Banyak kebaikan yang didapatkan oleh anak itu. Kenapa kok bisa beda? Sama-sama hukumnya warisan. Sama-sama warisan. Yang satu warisan, yang dua juga warisan. Tapi kenapa kok bisa berbeda? Bisa jadi yang meninggalkan warisan yang pertama ini jarang sedekah. Allah tidak memberkahi harta itu ketika diwariskan. Artinya, ya sudah, sesuai dengan jumlah nominalnya habis-habis. Tapi yang kedua, karena ini ditinggalkan sama orang tua yang tetap dia mendahulukan Allah untuk bersedekah, Allah berkahi. Sehingga ketika diwariskan, itu bertumbuh kembang. Karena sedekah itu selalu menumbuh kembangkan harta dengan cara yang Allah ridha.
Paham ya maksud saya di sini? Karena selalu masalah kita tuh sama kalau sudah tua. Saya mau ninggalin untuk anak saya, Ustaz, gitu. Ya nggak salah gitu. Tapi sekali ingat ya, 4 ya. 1, anakmu punya jalur rezeki sendiri. 2, yang kita harus ingat adalah anakmu punya jalur rezeki sendiri. Yang kedua, bahwasanya kita harus paham bahwasanya kita tetap butuh sedekah kita. Kita butuh tetap sedekah kita untuk kebaikan kita. Yang ketiga, bahwasanya kita memahami betul bahwasanya sedekah yang kita keluarkan itu justru memberikan keberkahan pada harta yang kita tinggalkan. Dan yang keempat, yaitu adalah ketika kita mengeluarkan sedekah itu, maka tetap ada bagian yang kita tinggalkan untuk anak kita, tapi juga kita bersedekah. Supaya tidak menjadikan anak kita menjadi peminta-minta. Artinya jangan sampai kamu akhirnya semuanya kamu sedekahkan, lalu kamu tinggalkan anakmu tidak dapat apa-apa. Itu juga tidak boleh. Tapi jangan sampai keinginan kita untuk meninggalkan warisan untuk anak kita menjadikan kita menjadi pelit. Kenapa? Khawatir. Justru nanti rezeki kamu yang kamu tinggalkan warisan itu tidak berkah. Akhirnya apa? Dipakai bisnis rugi, dipakai untuk berdagang jadi rugi. Beda kalau harta yang kita tinggalkan berkah. Karena kita selalu mensifati harta itu adalah harta yang kita sedekahkan. Dan ketika anak itu mewariskan harta yang berkah, dipakai bisnis menjadi kebaikan, dipakai berdagang menjadi keberkahan. Dan itu yang kita harus paham. Dan yang terakhir, Yaumun Nadamah, ini pembahasan yang terakhir. Yang terakhir adalah sesungguhnya ketika seseorang itu, ketika mereka dalam kondisi meninggal dunia, maka tidak ada yang mereka inginkan kecuali adalah ingin beramal soleh sebagaimana yang tadi di dalam ayat yang ke-10 surat Al-Munafikun. Tapi terutama adalah masalah sholat. Terutama untuk menunjukkan betapa besarnya kedudukan dan posisi sholat dalam kehidupan manusia. Nah, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan. Jadi ada 8 penyesalan dan marilah kita memahami betul ya dari apa yang kita jelaskan ini, bahwasanya kita mulai dengan sebuah opening statement tadi adalah mari kita belajar dari Abu Ishaq dan Riyah Al-Qaishi, bahwasanya Abu Ishaq itu berkata, kita berada pada ruang dan waktu yang dimimpikan oleh orang yang meninggal dunia. Tentunya kita masih memiliki ruang dan waktu yang sangat mahal ini. Dan marilah kita memperbaiki amalan kita dan ketaatan. Ada banyak sekali penyesalan-penyesalan manusia yang ada dalam kehidupan. Setidaknya ada 7 yang kita bahas, dan kita tidak membahas semuanya ya. Tapi kita bahas hal-hal yang paling real dan sering terjadi dalam kehidupan kita. Tadi yang pertama adalah, apa tadi? Bagaimana ketika kita menyesal salah memilih teman dan sahabat, penyesalan ketika kita diberikan keluarga tapi tidak memperingatkan, penyesalan ketika tidak menjadi muslim, penyesalan ketika manusia itu tidak takut kepada Allah. Lalu yang kelima adalah kita menjadi orang yang tidak mendengar nasihat, dan ini ada 3. Orang yang tidak mau merespon dakwah kenabian, orang yang kedua tidak pernah mau belajar sama sekali ilmu syar'i, habis urusannya untuk dunia doang, seumur-umur hidupnya. Dan yang ketiga suka mengolok-olok nasihat yang datang kepadanya. Ya. Kemudian orang-orang yang pelit ketika mengeluarkan zakat, dan orang yang mereka ingin beramal soleh dan ingin menegakkan kembali sholat. Semoga Allah memberi keberkahan pada ilmu kita. Semoga ilmu ini membentuk petunjuk pada kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi dan memberikan kemuliaan dalam kehidupan kita mengikuti petunjuk kenabian. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you, to complete half my deed. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above,
from the moments that we share. But our color have come this far, that in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us, His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed, now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you, and you got me, completing half our deen. I've been holding for so long, scared I might slip away.